Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maula Aruni dari Prodi Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan membawakan sebuah dongeng yang berjudul Cahaya Hati dan Cahaya Bintang, karya Maula Aruni. Selamat menyaksikan. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Tapi kok dia lihat-lihat semuanya pada ikutan nyanyi? Nah, kalau gitu Kak Ula mau ngajak nih semuanya buat ikutan nyanyi lagu ini bareng-bareng. Pada tahu kan ya lagu Bintang Kecil karya Pak Darjono ini? Ya udah, kalau gitu mending kita nyanyi bareng-bareng yuk. Kak Ula hitung ya. 1, 2, 3. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Wah, tepuk tangan untuk kita semua. Ternyata di sini suaranya pada merdu ya. 2 jempol dari Kak Ula. Nah, kenapa sih Kak Ula tadi nyanyiin lagu Bintang Kecil? Kalian bakal tahu jawabannya, tapi nanti Kak Ula mau tanya dulu nih. Di sini siapa yang pengen pergi ke bintang? Wah, ternyata banyak juga yang mau pergi ke bintang. Nah, tapi daripada kita pergi ke bintang jauh banget, mending kita jadi bintangnya yuk. Gimana Kak Ula caranya? Kalian bakal tahu setelah menyimak cerita dari Kak Ula. Cahaya Hati dan Cahaya Bintang. Pada zaman dahulu, terdapat sebuah desa yang sangat kaya raya, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Tetapi di sana hiduplah seorang gadis yang tinggal sebatang kara. Dia sudah tidak memiliki orang tuanya lagi karena orang tuanya sudah lama meninggal dunia. Gadis tersebut bernama Ziva, dibaca, wah betul, Ziva. 2 jempol dari Kak Ula. Nah, Ziva ini merupakan seorang gadis yang memiliki hati sangat baik dan pekerja keras. Walaupun hidupnya terlihat sangat berat, tetapi Ziva tidak pernah pantang menyerah dan selalu semangat menjalani hidup. Setiap hari, Ziva harus bekerja di salah satu rumah saudagar kaya yang memiliki anak bernama Tias. Pada suatu hari, Tias sedang memandangi kukunya yang terlihat sudah agak panjang. Dan Tias pun berbicara seperti ini. Aduh, ternyata kukuku sudah panjang. Ziva, kemari kamu guntingkan kukuku sekarang juga. Tapi harus bersih dan sangat rapi ya. Aku gak mau tahu. Gitu katanya. Iya, baik Nyonya. Ziva pun menyimpan sapunya dan segera menghampiri Tias. Di sela-sela Ziva sedang memotong kukunya Tias, tak sengaja Ziva memotongnya terlalu dalam. Hal tersebut membuat Tias merasa kesakitan. Au! Dasar tidak berguna. Masa gunting kuku aja gak bisa? Pergi kamu dari sini. Aku gak mau lihat kamu lagi. Ampun Nyonya, ampun, maafkan saya. Saya akan melakukan apapun asal Nyonya bisa memaafkan saya. Maaf Nyonya. Ziva pun meminta maaf sembari lirih. Katanya dia akan melakukan apapun asal aku tidak mengusirnya. Kalau gitu, aku akan menyuruh dia
pergi ke Gunung Legenda dan membawakanku sebongkah cahaya. Katanya sih itu bisa bikin orang jauh lebih berbakat. Tias pun merencanakan hal buruk kepada Ziva. Ya sudah, kata kamu akan melakukan apapun untukku. Maka dari itu, pergilah kamu ke Gunung Legenda dan membawakanku bongkahan cahaya. Mengerti? Hah, maksud Nyonya, saya harus pergi ke gunung terlarang tersebut. Bukannya itu sangat membahayakan? Hah, katanya mau mengikuti seluruh perintahku. Ya sudah, pergi kamu dari sini. Kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan lagi. Tidak ada juga yang mau menerimamu. Kamu kan buruk rupa, miskin, dan tidak berguna. Ziva pun terdiam dan hatinya terasa sangat sakit. Dengan terpaksa, Ziva harus menuruti perintah Tias. Keesokan harinya, Ziva pun bergegas untuk melakukan perjalanan ke Gunung Legenda. Di tengah perjalanan, Ziva mendapati sebuah pohon yang kekeringan. Lalu pohon tersebut pun berkata, "Alah, bisakah kau membantuku? Aku sangat kehausan. Tolong ambilkanku seember air dari sungai itu." Nah, pohon kering tersebut meminta pertolongan kepada Ziva. "Oh, malang sekali nasibmu. Sebentar ya, aku akan mengambilkannya untukmu." Dan Ziva pun menolong pohon tersebut. "Wah, terima kasih. Berkat kamu, aku bisa tumbuh subur kembali." Ziva pun melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba hujan pun turun dan terpaksa Ziva harus berhenti sejenak. Lalu tiba-tiba Ziva melihat seorang nenek tua yang sedang kehujanan. Nenek tua lagi hujan di tengah hutan. Siapa ya dia? Apakah dia beneran nenek tua atau dia seorang hantu? Mending kita ikutin Ziva yuk. Apa aku salah lihat? Sepertinya tidak. Aku harus menolong nenek tersebut. Nenek tidak boleh hujan-hujanan. Nanti nenek sakit. Biar ku bantu ya, Nek. Kita berteduh di sana. Nah, ternyata itu beneran nenek tua, teman-teman. Ziva pun segera menolong nenek tersebut. Nenek tersebut tidak merespon dengan kata-kata, tetapi langsung mengikuti gerak-gerik Ziva. Nah, lalu mereka pun berteduh di sebuah rumah kosong. Hening pun tercipta. Tak lama dari itu, nenek memberikan sebuah kantong misterius kepada Ziva. "Ambillah ini. Jika suatu saat nanti kamu mendapati sesuatu yang membahayakan atau yang mengerikan, bukalah saja kantong ini. Kamu anak yang baik, Nak. Nenek yakin kebaikan pun akan selalu ada di dekatmu." Ucap nenek tersebut seraya memberikan kantung misterius. "Wah, terima kasih, Nek. Maaf merepotkan, tapi berhubung hujannya sudah reda, aku izin untuk melakukan perjalanan kembali ya, Nek. Sampai jumpa, Nek." Akhirnya Ziva pun tiba di puncak Gunung Legenda. Hati Ziva terasa sangat senang. Wah, akhirnya aku sudah sampai di Gunung Legenda. Ternyata tidak sesulit yang orang bilang ya. Nah, tak lama dari itu Ziva pun bergegas untuk mencari bongkahan cahaya tersebut. Lalu terlihatlah sebuah secercah cahaya dari sela-sela bebatuan. Ada yang bisa tebak itu apa? Masa sih nggak ada? Dari tadi disebutin ini misi utama kita loh, teman-teman.
Ya, betul sekali. Ini adalah bongkahan cahaya. Ziva pun segera mengamankannya ke dalam tas yang ia bawa. Tak berlama-lama, Ziva segera menghampiri Tias dan memberikannya bongkahan cahaya tersebut. Nyonya, Nyonya, aku berhasil membawa bongkahan emas tersebut kemari. Maksud aku bongkahan cahaya. Ziva memberikan bongkahan cahaya tersebut dengan nada penuh semangat dan sangat gembira. Hah? Mana? Mana mungkin juga, tapi kemarin kan itu kan milikku. Sontak keduanya pun terkejut karena yang diberikan Ziva bukanlah bongkahan emas, tetapi batu yang berwarna hitam kelam. Hah, dasar berbohong! Mana katanya bongkahan emas? Ini adalah batu busuk yang sering aku temukan di jalanan pasar. Hah? Demi Tuhan, Nyonya, demi Tuhan. Tapi tadi saya melihat bahwa batu tersebut mengeluarkan cahaya yang sangat indah, Nyonya. Demi Tuhan, aku tidak berbohong. Hah, dasar pembohong! Mana buktinya? Kamu buta ya? Ini tuh cuma batu biasa. Aku sangat jengkel kepadamu. Pergi kamu dari sini. Ziva pun pergi dengan rasa penuh kecewa. Dan Ziva pun selalu menangis sejak saat itu. Ziva sudah tidak memiliki pekerjaan lagi. Nah, saat itu sedang ada sebuah hiburan di desa tersebut. Terdengar ada suara Tias yang sedang bernyanyi untuk warga desa. Tapi tiba-tiba langit pun berubah menjadi sangat gelap. Listrik mati dan suara petir pun berlalu lalang. Dar, dar, dar. Wah, semua warga merasa ketakutan. Tetapi teman-teman harus tahu, dari arah hutan terlihat secercah cahaya yang membuat warga berbondong-bondong untuk mengambilnya. Dan tidak ada satupun yang berhasil. Tias pun berbicara dengan percaya dirinya seperti ini. Wahai secercah cahaya, aku tahu kamu pasti bongkahan cahaya yang berasal dari Gunung Legenda kan? Kau akan menjadi milikku ketika mendengar suara merduku. Bintang kecil di langit, dor, dor, dor. Semenjak Tias bernyanyi, petir pun semakin banyak dan suaranya semakin besar. Ziva pun merasa sangat ketakutan. Ziva pun tiba-tiba teringat akan kantung misterius yang diberikan nenek tua di hutan kemarin. Lalu Ziva pun membukanya. Dan ternyata kantung tersebut bisa membuat seseorang menjadi bercahaya dan yakin akan kemampuan mereka. Tak lama dari itu, Ziva mengambil alih nyanyian. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan menari jauh tinggi ke tempat kau berada. Sesaat Ziva bernyanyi, tubuh Ziva pun mengeluarkan cahaya yang sangat indah. Semua warga pun menyukainya. Kali pertama dalam hidup Ziva, ia berani bernyanyi di depan banyak orang dan menolong desa tersebut dari kegelapan. Mulai saat itu, semua warga lebih menyukai Ziva daripada Tias. Lalu tiba-tiba bongkahan batu tersebut, secercah cahaya tersebut berbicara dan mengeluarkan cahaya yang sangat terang benderang. Kalau aku hanya mengeluarkan cahaya kepada seseorang yang memiliki cahaya dalam hatinya. Hati yang baik pasti akan mengeluarkan cahaya yang baik pula atas kebaikannya sendiri.
Apa yang kita tanam, itulah yang akan kita tuai. Percayalah pada dirimu, jadilah cahaya yang menghiasi angkasa. Angkasa tak selalu tentang alam semesta, melainkan alam semesta bisa kamu ciptakan untuk dirimu sendiri. Pilihlah alam semesta yang kamu damba-dambakan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kita tuh harus memiliki hati yang baik ya, agar hati kita bisa bercahaya seperti hatinya Ziva. Nah, ketahuan kan di sini gimana caranya biar kita bisa jadi bintang? Betul sekali. Jadi kita harus bisa menciptakan cahaya dari dalam tubuh kita dengan menjadi seseorang yang baik hati. Ciptakan cahayamu untuk semestamu sendiri. Semestanya siapa? Yaitu diri kamu. Terima kasih. Saya Maula Aruni pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.